Tidak lama lagi, Anas Urbaningrum akan bebas dari penjara. Dan dikabarkan setelah bebas, Anas akan bergabung dengan PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, yang dipimpin oleh Gede Pasek, sahabat Anas. Pecahan Partai Demokrat ini sepertinya telah membuat perhitungan, dan masyarakat dibuat tertawa karena ada baliho berdiri tegak dan sangat jelas gambar Anas dan bertuliskan, "Tunggu Beta Bale." Tidak jauh dari kediaman Kerajaan Cikeas, SBY. Sampai saat ini, orang-orang Demokrat loyalis SBY dan keluarganya belum berani berkomentar banyak. Sehingga, dengan begitu masyarakat menilai bahwa kubu SBY lagi deg-degan. Prihatin lagi nih, jangan-jangan Tuhan tidak suka ya? Tentu saya bisa jelaskan, tapi tidak perlu dan tidak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi. Mengutip tulisan SBY di media sosial waktu itu. Kalau kita membayangkan misalnya ada di posisi Anas, tentu saja kita tidak akan terima atas apa yang telah dialaminya. Siapa yang tidak kecewa jika ada orang yang seharusnya bertanggung jawab dan menjelaskan semua kasus hambalang itu, malah tidak tersentuh hukum sama sekali, alias kebal hukum. Dan mumpung 2023 yang berkuasa sudah bukan lagi SBY, maka ada kesempatan untuk mewujudkan tujuan itu. Dalam hal ini, posisi AHY pasti sangat terganggu. Apalagi sangat getol mau ikutan jadi cawapres. Meskipun AHY ini merasa tidak ada beban, namun apa yang telah dilakukan oleh bapaknya dan kakaknya itu akan punya efek yang sangat besar. AHY sebagai Ketua Umum Demokrat tidak akan berkutik saat nanti Anas dan timnya melakukan manuver yang begitu bombastis. Coba simak pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKN Gede Pasek beberapa hari yang lalu di gedung ACLC KPK. Begini, beliau akan ada di kita dan beliau akan buka semua sisi yang terjadi sehingga orang paham bahwa yang kemarin itu juga tidak sesuci yang dibayangkan. Iya, beliau akan ada di kita dan beliau akan buka semua sisi-sisi yang dulu terjadi sehingga orang jadi paham bahwa yang kemarin itu juga tidak sesuci seperti yang dibayangkan. Ini pernyataan yang sudah sangat jelas sekali, bukan? Bahkan Gede Pasek mengatakan bahwa Anas akan mengungkapkan soal sejarah hitam KPK waktu itu yang tidak independen. Pengungkapan ini bakal mempengaruhi kubu Cikeas. Goncangan hebat kubu Demokrat SBY bakal terjadi dan akan banyak menyeret nama-nama lain. Apalagi bila semua yang diungkapkan Anas ini penuh dengan bukti-bukti yang jelas. Maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa KPK saat ini sudah independen atau minimal tidak lagi pro SBY. Apakah balas dendam ini benar-benar dijalankan atau bakal terjadi rekonsiliasi? Semoga tidak ada rekonsiliasi, karena bersih-bersih ini tentu sangat penting. Demokrat SBY harus membayar apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Siapa yang menanam, maka dialah yang menuainya. Tanam padi, keluar padi. Tanam kelicikan, keluar kelicikan lain. Karena hukum alam pasti selalu bekerja sebagaimana mestinya. Dan ketika Gede Pasek menyinggung soal sprindik bocor, ini sudah jelas kasus yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Begini kata Gede Pasek, akan dibuka juga tidak hanya sekadar sprindik bocor yang jadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Itu kan sprindik bocor. Kemudian dari bocornya dari sebuah simpul kekuasaan, itu kan sudah bahasa yang tidak independennya waktu itu. Dan ada lagi kasus-kasus lain. Wow! Kasus-kasus lain juga akan diungkap dengan terang benderang. 8 tahun di penjara bukan berarti Anas tidak melakukan apa-apa. Atau hanya berdiam saja. Orang secerdas Anas itu tidak akan bisa diam. Sebab kalau diam dan meratapi nasib di penjara, justru akan menjadi rapuh dan akhirnya sakit-sakitan lalu tergerus. Anas akan berusaha melakukan perlawanan. Beliau sudah paham karakter dari SBY ini. Diam atau tidak melakukan apa-apa,
justru akan lenyap alias tergerus. Jadi jauh lebih baik tetap melakukan perlawanan itu. Dan itu artinya berjuang. Berjuang melawan ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Lihat saja surat Anas yang ditulis tangan. Itu adalah pesan yang begitu jelas. Dan tentu kita sudah tahu bagaimana nasib almarhum Sultan Batu Gana. Apakah sakit yang dialami beliau pada waktu itu adalah bukan karena pengaruh kondisi kejiwaannya, yang bisa jadi stres berat karena sebuah kasus yang saling terkait. Pada saat sebelum meninggal, Sultan sempat bilang, "Saya kurus ini bukan karena penyakit. Kesehariannya ibadah terus. Keseharian ibadah ini mungkin dipengaruhi oleh pikiran yang tidak tenang, sehingga terus melakukan upaya penyembuhan." Apakah ini ada kaitannya dengan kasus lain yang disinggung dalam pernyataan Gede Pasek di atas? Setidaknya Sultan Batu Gana adalah orang yang ceplas-ceplos apa adanya. Bahkan nyentrik kala itu. Sehingga kalau mengeluarkan pernyataan bisa jadi ada sesuatu yang bisa bocor kan? Atau dikhawatirkan Sultan akan membocorkan rahasia yang begitu besar dari Tuan Besar. Apakah hal ini yang dikhawatirkan oleh orang kuat sehingga beliau dikondisikan? Bukankah sakit itu ada penyebabnya kan? 8 tahun penjara yang Anas terima itu sebenarnya adalah strategi untuk mewujudkan sesuatu yang lama dinantikan dan juga menjalankan politik kesabaran. Karena waktu itu kekuasaan ada di SBY, maka sulit melakukan perlawanan. Dan kini masanya SBY sudah mulai surut. Dan itu artinya kekuatan dan kekuasaan SBY sudah bisa diperhitungkan. Pada bulan April nanti, Anas Urbaningrum akan bebas. Dan rakyat Indonesia sudah menunggu episode yang paling heboh ini. Kita tunggu.